Malam. Kira-kira apa nih pembahasan kita malam hari ini nih? Terserah Ucup. Yang penting Ucup jangan lari-lari dari judul-judulnya. Kemarin kan membahas tentang anakku Tuhanku kan. Lalu Ucup turunkan saya kan, begitu karena yang disematkan juru selamat kan ditujukan kepada Tuhan kan. Ucup masih ingat saya atau pura-pura lupa? Ucup kan turunkan Nggak sudah tahu 3 lagi kali. saya. Lupa. Oke. Lalu berbicara tentang Karena apa? Nasrani tadi. Kan saya kasih klarifikasi dulu kenapa saya sering lupa dengan Kristen ini. Karena apa? Jawabannya muter semua masalahnya. Gak ada yang benar gitu. Hmm. Saya mau tanya Jadi sesuatu menurut boleh nggak? boleh. Tetapi kita bahas dulu tentang ini. Soalnya saya naik juga karena akan membahas tentang yang ini tentang Nasrani. Begitu tentang Paulus memberitakan Injil di tanah Arab. Kan begitu. Harus clear. Kalau sesuatu itu disampaikan itu harus clear. Begitu. Kalau mau Ya. dibahas harus kasih clear. Jangan loncat sana sini supaya orang tidak bingung. Menarik kesimpulan yang benar. Kan begitu. Oke. Ya. Jadi di tanah Apa Arab. Nasrani Jadi menurutmu? Rasul, iya. Ya, Nasrani itu kan itu yang disebut apa? Yesus dari Nazaret. Ya, itulah istilah untuk menyebut pengikut Yesus Yesus dari yang Nazaret. secara umum iya, Yesus dari Nazaret. Coba kau Kau googlein dulu. Googlein nanti kau aduh belajar Google, situ. gurunya Google Kan, rupanya teman-teman. iya. Kan itu data. Guru kau Itu data Google. sejarah. Itu data sejarah. Iya Yesus dari yang Nazaret. Google. Yesus Oh, dari kata Google Nazaret gitu. secara umum merujuk pada orang yang beragama Kristen atau disebut penganut ajaran Google. Kristus. Enggak, itu Google. data Oke. sejarah. Oke, Google. Google dan kamu lebih pintar dari Google. Kayaknya Google Ya lebih iya, pintar daripada Google Anda. itu robot lebih pintar saya daripada robot. Iya, karena kan sudah disebut Apa? istilah untuk menyebut pengikut Yesus. Yesus dari Nazaret. Coba baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Bisa enggak Anda baca Yohanes 1 ayat 45? Ya, saya baca Yohanes ya 1 pakai nomor 45 nggak pakai bahasa Arab berada. ini kan berbicara tentang kekristenan. Toh ini kan berbicara tentang Kristen. Saya tidak berbicara tentang agama Islam di Sejak sini. kapan Kristen ada di Arab? Itulah yang dikatakan dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Coba dengar ya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 di situ ada orang Arab. Ya. Mereka datang ke sana untuk mendengarkan pemberitaan Injil, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Nah, itu. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Ada orang Arab di situ. Berbagai-bagai bangsa ada datang ke situ pada hari Pentakosta. Lalu di dalam Galatia pasal 1 ayat 17 itu Rasul Paulus ke tanah Arab untuk memberitakan Injil, bukan jual cinglot. Ya. Arti rasul itu adalah diutus, ya, pengutusan, ya, itu arti rasul, diutus. Nabi itu penyambung lidah Allah atau penyampai pesan Allah. Kalau rasul adalah yang diutus untuk memberitakan kabar baik di Galatia pasal 1 Saya ayat mau 17. tanya dulu, Nasrani itu apa menurutmu? Iya, yang disebut dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, pengikut Kristus juga. Yesus. Berarti bukan yang di Al-Qur'an ya teman-teman ya. Ini kan tidak berbicara tentang Al-Qur'an. Ini Oh, ini berbicara berarti Al-Qur'an. ya berarti bukan Kristen yang ada di tanah Arab berarti. Kalau Nasrani disebut pengikut Yesus dari Nazaret. Kristen Begini, Kristen mana lagi gitu? Galatia pasal 1 ayat 17 dikatakan begini ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi di situ dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 ya. Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Di sini kan dia memberitakan Injil kabar baik ke tanah Arab. Kenapa Anda bilang tidak? Dia tidak membawa Kristen di tanah Arab. Jadi di mana datanya? Di mana data? Di mana dikatakan ketika Paulus membawa ajaran, membawa Injil ke Arab itu disebut Nasrani, itu di mana? Kan sudah dibilang Nasrani itu julukan yang dikatakan kepada Yesus
Yesus dari Nazaret, anak dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Bukan. Mengerti nggak? Bukan. Nasrani itu sekte, kawan. Iya. Iya. Itu. Ya justru itu saya bilang. Coba baca dulu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita kan ini berbicara tentang kekristenan atau berbicara Iya, tentang, makanya saya heran kalau kata kamu Paulus ke Arab, sejak kapan Paulus membawa Injil ke Arab disebut Nasrani? Tunggu, saya baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 45 ya, dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, yaitu kami telah menemukan dia, ditujukan kepada Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu data ya. Lalu di mana kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil, yaitu di dalam Galatia pasal 1 ke tanah Arab, di dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Di Galatia, masa tunggu ya, saya lihat. Galatia pasal 1 ayat 17. Pakai Alkitab elektronik supaya lebih cepat. Galatia pasal 1 ayat 17. Ya, dikatakan itu. Ya, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dia berangkat ke tanah Arab bukan ada jual-jual seperti yang diklaim oleh Ustadz, jual cinglot, bisa saja buat jual-jual lain, kan begitu? Yang seperti dulu dibahas kan? Ya, dia tentu di sini dia datang ke tanah Arab untuk memberikan Injil, kabar baik itu. Iya, mana disebut Nasrani di situ? Justru Anda harus mengerti. Kan saya sudah bilang. Loh. Kan begini maksud Anda kan berbicara. Di mana Rasul Paulus? Yang kau baca tadi kan itu satu kali pun kamu tidak ada. Ya, tidak ada menjelaskan tentang masalah Nasrani gitu. Nasrani itu begini, apa? Anda kan berkata bahwa Rasul Paulus tidak membawa Injil di tanah Arab, kan begitu? Apanya? Nggak ada kayak gitu saya, makanya dengerin. Yang saya tanya kepadamu, Paulus membawa Injil ke tanah Arab, lalu pengikutnya disebut Nasrani, itu mana datanya? Kan saya sudah bilang. Kok tadi saya sudah bilang di dalam Yohanes 1 ayat 45 itu kan kata Nasrani itu kan berasal dari Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Gak paham lah. Kan saya sudah baca datanya Yohanes 1 ayat 45. Aduh, ya. Ngaco rupanya ya teman-teman. Sedikit lagi Inilah ya, makanya saya bilang nggak ada Kristen itu di tanah Arab, itu nggak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada cuma Nasrani. Sudah saya bilang Nasrani itu keturunan Bani Yakub. Kan? Mereka adalah ahli kitab gitu. Saya sudah bilang kepada Anda, kan kita ini berbicara tentang penginjilan, pemberita Injil menjadi orang Kristen di tanah Arab. Kan sudah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Orang Arab. Ada nggak di situ disebut Nasrani? Kan namanya orang Kristen atau Nasrani itu kan ditujukan hal yang sama. Rupanya. Ya, penganut ajaran udah dibilang ya asumsimu rupanya. Paulus ke Arab lalu pengikutnya disebut Nasrani gitu. Mana datanya yang kayak gitu? Kan Yesus kan disebut Nasrani, dikatakan Yesus ada Yusuf orang Nazaret, yaitu Nasrani. Itu julukan dari situ. Coba Anda dulu, itulah saya bilang. Anda cek bingung kan? Dicek. Bingung kan? Ya enggak dicek kan, saya sudah bilang dicek dulu. Data di dalam data yang secara ditulis oleh bukan ditulis, maksudnya dari Google tadi, coba dicek dulu. Apa ya iyalah, Anda dari Google itu? Masalahnya gitu. Kan masalahnya kan Google yang kasih tahu Anda. Iya. Makanya saya tanya kata kami tahu. Baik, bentar. Saya tanya samamu dulu. Supaya Anda cross check. Saya mau tanya samamu dulu. Nasrani itu berasal dari bahasa apa sih? Kau cross check saja. Saya bilang kan kau. Bentar, saya tanya kau. Nasrani itu berasal dari bahasa apa?
Bahasa Aramaik. Aramaik. Bukan Aramaik. Bukan Yunani. Sorry. Yunani. Jauh pula. Aduh, Nasrani Yunani. Dari Aduh. Iya. Kalau kamu gini ya kawannya. Gini, kalau kamu nggak tahu lebih baik nanya ya daripada kamu banyak ngomong, kamu menunjukkan mohon maaf kebodohanmu sendiri gitu loh, ditonton publik jadinya gitu. Iya. Jadi kayak gini nih. Ini berbicara saya kasih tahu sama kamu bentar tentang masalah Nasrani. Nasrani itu berasal dari kosakata Arab yang wazannya adalah Nasoro yang artinya Arab. Penolong. Itu adalah sekte dari Bani Israel, keturunan Yakub, yang mana mereka dalam ajarannya mereka itu satu mewajibkan sunat, mereka mengharamkan babi, terus juga mereka memakai hukum-hukum Taurat. Makanya mereka Nasrani itu disebut dalam Quran ahli kitab, bukan Kristen. Iya, Arab. Kristen apa? Babi makan terus kan gitu. Kalau Nasrani babi haram. Babi haram Nasrani. Kalau Kristen, aduh, babi makan terus. Beda. Iya. Karena begini, mereka masih berpakai dengan hukum Taurat. Yesus juga kan dalam hukum Taurat, dia hidup dalam hukum Taurat. Dia melakukan 10 perintah itu dan dia disunat pada hari ke-8. Dan itulah Yesus memberikan ajaran perintah sehingga mereka mencampurkan adat istiadat dan ajaran yang lama, maksudnya yang disebut itu hukum Musa. Di dalam kekristenan hukum Musa tidak berlaku lagi, itu sebagai pelajaran atau sebagai penuntun. Ketika Yesus datang mengajarkan tentang ajaran kekristenan. Beda Nasrani kan dengan bukan yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, yaitu kata-kata makian. Loh. Kan begitu, yang menajiskan orang. Bentar, kok suara double ya? Bentar. Tadi double suara saya. Iya. Udah tahu kan beda Nasrani dengan Kristen? Tahu ya? Iya, saya bilang kan. Iya, memang saya Jadi dari bahasa Arab yang diserap dari kata Nasaret, yang itu biasa dijulukan kepada Yesus dibesarkan, ya kan? Yesus dibesarkan di Nasaret. Jadi itu mereka disebut Nasrani. Yang pengikut Yesus yang disebut Nasrani juga, iya. Mereka keturunan dari Bani Israel. Kalau Kristen kan bebas di luar Bani Israel. Makanya saya bilang Kristen dengan Nasrani beda. Gitu. Dan tidak pernah ada jejak Kristen di Arab, nggak ada. Yang ada itu jejaknya Nasrani di Arab itu. Gitu. Ini Rasul Paulus kan dia kan adalah Rasul Kristus, ya. Dia pengikut Kristus. Dia memberitakan kabar baik Injil itu di tanah Arab dalam Galatia 1 ayat 17. Kau tidak tahu? Di tanah Arab dia pergi. Di situ makanya kan kalau kamu diutus. Kalau kamu ngotot Paulus ke Arab, ya mana datanya bahwa yang diajarkan Paulus di Arab itu mereka pengikutnya itu disebut Nasrani. Kan itulah saya bilang. Kan Nasrani itu ada ditujukan kepada Yesus, anak dari Nazaret. Yesus itu kan dia kan mengajarkan tentang tentang ajaran. Beda kawan. Perintah. Beda. Kok berbeda? Di sejarah kami itu di Arab Saudi, ya di selatan Arab Saudi. Saya tidak itu berbicara tentang tidak bisa. Bentar. Saya tidak jelaskan. Tentang di selatan Arab Saudi, ya, di selatan Arab Saudi itu ada pemukim di daerah Najran, namanya Bani Najran. Mereka Nasrani Bani Yakub yang ada di selatan Arab. Nah, itu Nasrani.
Makanya saya bilang kalau Paulus ke Arab, kata Anda, adakah pengikut Paulus di Arab itu disebut Nasrani? Gitu. Ini kan permasalahan kan begini, Cup. Cup kan bilang, kan waktu saya dengar, Cup kan katakan di mana orang Kristen di Arab, kan begitu, kan? Gak pernah Ya, ada, iya. Injil itu diberitakan dalam Arab. Itu ya Rasul Paulus datang ke tanah Arab untuk memberitakan kabar baik. Injil itu dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Dari mana kita melihat itu dia memberitakan Injil? Karena dia adalah rasul. Rasul kan artinya diutus untuk Iya. menyabarkan kabar baik dalam Galatia 1 ayat 11. Kan begitu. Ya. Sebutan Jadi clear ya. sebutan yang Jadi clear ya, sebutan orang pengikut Kristen di tanah Paulus Arab waktu ada di kan? Arab itu Begini, jadi clear ya. bentar, Orang Kristen ada di tanah Arab. belum clear. Clear ya. Karena di Jadi dalam Kisah Rasul pasal pengikut 2 Paulus, ayat 11. pengikut bentar saya ada tanya orang kamu. Arab. Pengikut Paulus itu yang diajari oleh Paulus, apakah ada disebut Nasrani? Itu kan kembali lagi ke situ. Kan saya sudah bilang. Kan apa sih Hah? Nasrani itu? Kan Nasrani itu kan yang disebut kepada Yesus dari Nazaret, Aduh, yang pengikut Yesus. Kan begitu. asumsimu kawan. Bagaimana? Oke, saya sudah jelaskan ya. Baru kita loncat ke Yesus adalah anakku adalah Tuhanku. Bisa enggak di situ? Kan ini sudah selesai kan? Oke, kita tinggalkan pembahasan Ah. Nasrani. Iya. Sekarang sudah saya kan mau bertanya samamu, bahwa boleh ada nggak? orang Kristen di tanah Arab. Maksudnya begini, Udah, kamu sudah bisa clear kan? tarik kesimpulan dari diskusi kita tadi. Itu kita Iya, tinggalkan. sudah clear kan? Udah, Berarti Nasrani. orang Oke, Kristen tanah tutup. Arab ada kan? Hello. Nggak, jangan begitu. Orang Kristen tanah Arab ada kan? Dalam Kisah Rasul pasal 2 Nggak ada datanya. ayat 11. Nggak ada Kristen Oh, di ada. Arab. Baca dong. Baca. Bisa baca ya. Kisah Rasul pasal 2. Saya baca datanya, Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 8 sampai 11 ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Itu dikatakan. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, termasuk ya, Jepang, apakah begitu, Indonesia, ya, Malaysia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, dan berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, ada orang Arab situ. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat terakhir ya, dikatakan ayat 16 dan 17. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Jadi dikatakan ayat 17 ya. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari bukan ayat apa, tunggu sorry ya. Di ayat yang terakhir supaya tidak terlalu panjang ya. Maksudnya saya baca jangan terlalu panjang. Dikatakan di dalam 41, Kisah Rasul 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, termasuk orang Arab kan? Ya. Mana Anda tahu disebut kalau saya Nasraninya berbicara mana? Kan ini kan berbicara Disebut tentang disebut pemberitaan kabar Nasraninya baik atau di tanah Kristennya Arab. mana? Ya, ini saya bilang kan ini berbicara tentang di tanah Arab itu sudah ada Injil diberitakan, dan orang-orangnya yang mengajarkan dari yang Arab mengajarkan sudah diberitakan Injil di tanah Arab. Gini, yang kutanya sama kau, Sehingga yang mengajarkan 3.000 Injil orang. di tanah Arab seperti Paulus tadi, ya, adakah Iya. di data kamu mereka itu disebut Kristen atau Nasrani? Itu yang kucari. Kan Kristen dan Nazaret itu sama. Kristen dengan Nasrani itu sama. asumsimu. Tetapi, iya. Asumsimu berarti itu. Asumsi bagaimana? Ini ada ayatnya kok. Ya Bagaimana udah, asumsimu? tunjukkan datanya sama saya. Kalau dan Paulus, dan pengikut 3.000 Paulus orang di Arab dibaptis. itu adalah Nasrani atau Kristen di Arab. Itu Kristen di Arab, itu diberitakan Injil dan orang Arab datang ke Yerusalem. Hello, orang Arab datang ke Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 8, ayat 11. Ada nggak sebutannya Sudah nggak Nasrani usah atau pakai Kristen? Arab. Penting ada orang Kristen.
Iya, ada orang Kristen pengikut Yesus itu Ya bukan mana Kristen. datanya? Enggak? Saya mau tanya, orang Mana Kristen itu bukan datanya? Kristen. Mana Pengikut datanya Yesus itu kata bukan kamu Paulus Kristen. menginjil ke Arab itu disebut Kristen? Mana? Kan saya suruh baca, kan sudah baca di dalam tadi dibilang saya kan baca di dalam Galatia 1 ayat 17. Kan Kristen itu adalah Kristen itu, saya bilangnya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dari mana? Ya itu dikatakan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di dalam Udah Kisah kau Rasul 11 ayat 26 dan nggak Kisah bakalan Rasul bisa 2. tunjukkan data. Kalau kamu muter-muter melulu pusing ntar. Yang saya tanya itu hanya satu. Kamu mengatakan Paulus ke tanah Arab bawa Injil. Nah, pengikut Iya. Paulus di tanah Arab itu adakah mereka disebut Kristen atau Nasrani? Tunjukkan sama saya datanya. Kan disebut Kristen itu karena pengikut Kristus. Mereka mengikuti dan dibaptis dalam kan Kisah Rasul 2 menjelaskan 41 sampai 3.000 orang. Nggak ada kan? Nggak ada disebut Nasrani kan ketika Paulus mengajar di Arab tuh atau Kristen. Ada nggak orang-orang Arab murid-murid Paulus waktu Paulus ngajar di Arab menamakan diri Kenapa mereka disebut Kristen? Itu orang Arab dibaptis kok. Bagaimana le? Orang Arab dibaptis kok. 3.000 jiwa diselamatkan. Ada. Kok nggak ada? Ini orang Arab. Nggak ada. Orang Arab di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, orang Arab dan di ayat 41 mereka memberi diri dibaptis dan Tuhan menamakan mereka 3.000 orang 3.000 jiwa dibaptis loh. Kok kau bilang tidak ada? Bagaimana ini? Kan kau yang pusing sendiri. Saya sudah taruh datanya. Kenapa saya yang pusing? Kan Saya dari Kristen tadi itu kan minta pengikut data Kristus. sama Kris adalah Ion. Orang Kris kan adalah Kristus.